Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ani Khairia. Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk ruang kolaborasi modul 2.3. Saya akan berperan sebagai coach dan Pak Reza sebagai coach saya. Bisa kita mulai ya, Pak? Oke, Bu. Bisa. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam Bu Ani. Ada apa nih? Kok kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan ya, Pak ya? Iya nih Bu, saya mau sharing dengan jenengan mengenai permasalahan murid saya. Boleh kita diskusi, Bu? Oke, tentu Pak Reza. Terima kasih loh ya sudah mau berbagi cerita tentang permasalahan dari Pak Reza ke saya. Oke, Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Saya ingin sedikit sharing dengan Bu Ani tentang permasalahan Oke. murid saya. Baik Pak, saya siap mendengarkan dan semoga nanti saya bisa membantu apa masalah yang dari Pak Reza. Sekarang coba ceritakan apa yang Pak Reza rasakan dari masalah yang Pak Reza hadapi ini. Saya kan sebagai wali kelas 7D nih, Bu. Saya merasa agak kecewa. Saya juga merasa bingung dan ingin mengatasi permasalahan ini. Apa yang membuat Pak Reza kecewa? Begini, Bu, tadi saat jam istirahat pertama, saya mendapat laporan dari Bu Arti. Kalau Alfa bermain bola lagi di dalam kelas itu. Walaupun itu pada saat jam istirahat. Hal ini sudah kedua kalinya ketika saya konfirmasi hal ini di kelas 7D, ternyata murid-murid yang lain tidak berani berkata jujur. Akhirnya pada jam istirahat kedua, saya bertanya pada beberapa murid di luar kelas tanpa sepengetahuan Alfa. Ternyata Alfa memang sering mengajak beberapa temannya bermain di dalam kelas saat jam istirahat ataupun jam kosong. Alfa juga bersikap kasar dengan beberapa murid di kelas. Jadi murid-murid yang lain takut dengan dia. Saya merasa sedih, kecewa, dan bertanya-tanya dalam hati. Ada apa yang salah dari cara saya mendampingi murid-murid sebagai wali kelas mereka itu? Oh, begitu nggih. Jadi itu yang membuat Bapak Reza merasa kecewa. Nah, apa yang ingin Pak Reza inginkan dari percakapan kita kali ini? Nanti Pak Reza ingin apa? Gini Bu, waktu itu Bu Karta yang mengetahui kalau Alfa bermain bola di dalam kelas, dia langsung mengambil bola Alfa lalu memberikan kepada saya dan menceritakan kalau Alfa bermain bola di dalam kelas saat jam kosong. Jadi mengganggu jamnya Bu Karta karena kan Bu Karta sedang mengajar di kelas sebelahnya Ibu. Jadi Oh iya, pasti iya. merasa terganggu. Beliau menyita bolanya dan meminta Alfa menemui saya setelah jam sekolah. Saya sudah memberikan nasihat, arahan, dan peringatan kalau bola tidak akan dikembalikan lagi setelah disita. Tapi dia melakukan hal yang sama. Jadi dia sudah saya nasihati tetapi tetap mengulanginya dengan membeli bola baru seperti itu. Oh, nggih, nggih, nggih. Namun ternyata semua itu tidak dihiraukan Ibu. Diulangi lagi gitu ya, Pak ya. Jadi Nggih, intinya diulangi lagi seperti itu. intinya Pak Reza itu ingin supaya Alfa terutama dan murid lainnya di kelas Pak Reza itu sikapnya berubah lebih baik lagi gitu, nggih. Nah, berkaitan dengan Nggih. kesalahan Alfa, nanti kan katanya diulang lagi kedua kalinya. Mungkin apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasinya? Nah, tadi pagi untuk mengetahui Bu Ari, saya langsung meminta beliau menyita bola dan jangan dikembalikan lagi. Karena di awal memang sudah saya peringatkan kalau bola tidak akan dikembalikan lagi jika melakukan hal yang sama. Jadi saya sampaikan lagi kepada guru yang akan mengajar Oh, begitu. untuk menyita bolanya jika tetap bermain seperti itu. Nah, setelah Bapak melakukan hal itu, bagaimana reaksi Alfa atas tindakan Bapak tadi itu? Ya dia tetap akan merasa kesal karena bolanya disita. Dia memang mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun, saya khawatir hal itu akan terjadi untuk ketiga kalinya itu. Saya ingin Alfa muncul kesadaran dirinya untuk tidak mengajak murid-murid yang lain bermain bola di dalam kelas lagi dan bersikap lebih baik lagi.
Jadi teman-teman di kelasnya berani berkata jujur dan tidak takut dengan dia. Oh, berarti dalam hal ini Alfa sudah mengakui kesalahannya dan sudah janji dia tidak mengulangi lagi. Namun Pak Reza masih merasa keinginan dan tindakan Alfa itu belum dari dirinya sendiri. Dan mungkin akan terulang lagi nggih Pak nggih untuk yang ketiga kalinya. Nah, Pak Reza, jika kita terapkan nih pada level ideal dari angka 1 sampai 10 nih. Nah, kondisi Alfa itu kira-kira ada di level berapa nggih Pak nggih? Menurut saya, sepengamatan saya dan dari laporan-laporan guru lain, saya menempatkan Alfa itu di angka 4 itu atau level 4. Karena memang kenakalan Alfa ini tidak hanya bermain bola saja di dalam kelas, tapi juga tidak mengerjakan tugas itu. Oh, gitu nggih. Nah, kalau seperti itu kira-kira Pak Reza ini inginnya Alfa ada di kondisi ideal level berapa nggih Pak nggih? Kalau saya secara pribadi tidak muluk-muluk Ibu. Nggih. Mungkin di level 8 Ibu. Karena sudah sangat baik menurut saya. Kita coba perbaiki terlebih dahulu karena untuk memunculkan kesadaran diri untuk bersikap lebih baik kan perlu proses dan agak Ya, sulit betul. memang. Nggih, nggih. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan Alfa itu sulit untuk berubah memperbaiki sikapnya ya Pak Reza ya? Menurut saya, mungkin karena Alfa memang kurang memahami nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama untuk dijadikan kesepakatan kelas itu. Mungkin karena saya juga kurang memotivasi dan mengarahkan anak-anak full sesuai bakat dan minatnya itu. Nggih, Pak Reza. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa Alfa itu memang masih kurang memahami keyakinan kelas dan belum memilih kegiatan ekskul yang sesuai dengan bakat dan minatnya, Pak Reza? Selain tadi saya bertanya pada beberapa murid di kelas 7D, kelas yang saya ampuh, untuk menggali informasi terkait perilaku Alfa di dalam kelas, saya juga bertanya kepada beberapa guru mapel yang mengajar di kelas 7D. Ternyata Alfa memang sering tidak mengerjakan tugas, sering mengajak teman-temannya bermain di dalam kelas ketika jam kosong. Dia juga bersikap kasar pada beberapa temannya di kelas, sehingga murid-murid lain takut dengan dia. Oh, kalau terkait persoalan belum sesuainya nih ya kegiatan ekskul yang dipilih Alfa, itu gimana Pak? Kalau terkait dengan penyaluran bakat dari data kegiatan ekskul, Alfa memilih ekskul pramuka untuk ekskul wajib dan untuk ekskul pilihan, Alfa ikut ekskul voli. Kenapa ikut voli? Karena teman-teman dekat Alfa itu kebanyakan ikut voli, Bu. Oh, iya. Sedangkan Alfa itu kan sukanya main bola. Walaupun di sekolah saya itu ada ekskul futsal itu, mungkin saya akan mengarahkan. Oh, iya seperti itu. Nah, Mbak Risa nih, sebelum kita lanjut, yuk kita rileks bentar yuk, Mbak. Yuk, kita bisa tarik nafas 3 kali, buang lewat mulut, seperti itu, ya Pak. Ya, kita coba, ya, biar nanti percakapan kita lanjutnya lebih rileks lagi. Lucu, Pak Risa Nggih, ya? Bu. Ya, yuk Lucu kita itu. mulai. Gimana Pak Risa, sudah merasa lebih rileks? Ya, Ibu. Setelah saya ambil nafas panjang, saya sedikit merasa lebih rileks. Ini baik. Nah, saya tertarik sekali tadi dengan penjelasan Pak Reza mengenai nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini dan dijadikan kesepakatan kelas yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, kira-kira nih Pak nih, solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membuat Alfa khususnya dan murid lainnya di kelas Bapak itu bisa melaksanakan kesepakatan kelasnya dengan lebih baik lagi? Ya, karena Alfa dan murid lain yang sepertinya masih kurang memahami kesepakatan kelas dan belum bisa melaksanakan dengan baik, maka saya akan berencana mereview kembali dengan murid kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal tahun ajaran. Dan jika mungkin kita akan merevisinya sesuai dengan keadaan sekarang.
Oke, saya sepakat sekali Pak Reza karena dengan mereview atau mengkaji ulang kesepakatan kelas, kita juga bisa mengingatkan kembali nggih murid tentang kesepakatan kelas sebelumnya, dan jika mungkin kita juga bisa menambahkan kebijakan atau keyakinan baru yang mungkin perlu diterapkan. Begitu nggih Pak Reza nggih. Oke, Bu, maksud saya juga seperti itu. Oke, nah apakah Bapak punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa Pak Reza laksanakan untuk memaksimalkan murid agar bersikap lebih baik lagi, Pak, termasuk Alfa tentunya? Ya, saya pikir saya juga akan meminta bantuan guru PAI, khususnya untuk membantu kelas saya dalam memperbaiki perilaku. Bisa dengan cara memberikan nasihat-nasihat atau memberikan contoh cerita-cerita yang bisa memberikan pelajaran moral bagi murid. Itu juga ketika saya mengajar di kelas saya akan lebih sering memberikan nasihat, arahan, dan bimbingan. Dan jika mungkin, guru-guru mapel lain juga saya akan meminta hal yang sama. Jadi saya akan berkoordinasi dengan guru-guru mapel yang mengampu di kelas saya itu untuk selalu menasihati dan memberikan arahan serta bimbingan kepada saya. Rencana yang bagus sekali Pak Reza. Nah, lalu nih, bagaimana kaitannya dengan bakat tadi? Tadi kan kata Pak Reza belum terarah gitu ya, belum tersalurkan bakat dan minatnya anak-anak ini ke ekskul yang sesuai. Bagaimana kalau itu Pak? Kira-kira apa yang kalau itu, ya Ibu, saya akan mencoba memberikan kuesioner untuk mengetahui bakat dan minat murid di kelas saya atau di kelas 7D dan mengarahkan mereka untuk memilih ekskul yang tepat. Jadi ikut ekskul tidak hanya karena ada temannya banyak, tetapi karena memang minat dan bakatnya ada di situ. Begitu juga dengan Alfa. Kalau memang dia suka sepak bola, ya saya akan mengarahkannya ke ekstra futsal. Kebetulan ini ekskulnya kan baru berjalan 1 bulan, jadi anak-anak masih bisa untuk memilih lagi. Jadi ekskul sesuai dengan minatnya. Gini Pak Reza, saya sangat senang sekali dengan semangat Pak Reza ini. Ya, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, kapan nih Pak Reza kira-kira akan menindaklanjuti rencana-rencana tadi yang sudah Bapak sampaikan? Saya akan mencoba melakukan atau menindaklanjutinya mungkin Senin depan gitu. Oke, nah apa nih ya kira-kira yang akan Pak Reza persiapkan untuk menjalankan komitmen dalam waktu dekat ini? Selain mengkaji ulang kesepakatan kelas, saya juga akan menyiapkan kuesioner untuk menggali bakat dan minat murid. Oke, mungkin untuk menjalankan komitmen ini Pak Reza butuh pihak-pihak lain yang mungkin perlu untuk dilibatkan untuk membantu Pak Reza? Tentu saja Ibu, saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru PAI khususnya. Kalau memungkinkan juga guru-guru mapel yang lain itu yang mengambil. Oke, baik Pak Reza. Dari percakapan kita tadi ini, kira-kira apa yang Pak Reza dapatkan ya? Tentu saja saya merasa mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu. Tadi saya merasa masih bingung, belum sharing dengan Ibu. Sekarang saya sudah tahu apa yang saya akan lakukan setelah kita berdiskusi. Oh begitu, Alhamdulillah saya senang sekali bisa membantu Pak Reza, bisa menemukan solusi dari masalah yang Pak Reza hadapi. Nah selanjutnya saya menunggu kabar baik ya dari Pak Reza ya, dari tindakan tadi itu yang sudah direncanakan tadi, saya menunggu hasil baiknya. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Oke Ibu, sama-sama. Nanti kita agendakan lagi untuk kita sharing kembali terkait dengan hasil tindak lanjut diskusi kita hari ini, Ibu. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas saran dan masukannya Ibu. Sama-sama Pak Reza, sukses selalu ya Pak ya. Amin, amin. Saya mohon izin pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam Reza warahmatullahi Putra. wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan kegiatan ruang kolaborasi modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai coach dan rekan saya Bu Ani sebagai coaching. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Reza, selamat pagi. Ibu, bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, ikut senang juga mendengar kabar Ibu yang baik tadi. Nggih Pak. Tapi kok saya lihat muka jenengan sedikit murung ya Bu. Kira-kira ada apa ya? Adakah sesuatu masalah? Iya Pak, benar sekali. Ini saya ada sedikit masalah ya. Makanya saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Reza gitu supaya masalah saya segera terselesaikan Pak Reza. Pantesan wajah jenengan kok terlihat murung dan kurang bersemangat. Walaupun tadi di awal jenengan tutupi dengan senyuman, tapi tetap kelihatan. Tetap terbaca ya Pak. Nggih. Nah, kira-kira apa sih masalah yang sedang jenengan hadapi? Iya Pak, jadi gini, akhir-akhir ini itu ada beberapa murid saya yang mengadu ke saya. Jadi mereka itu sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, diintimidasi oleh teman sekelasnya gitu. Nah, bahkan diancam untuk tidak mengadukan kepada guru ataupun orang tua, Pak. Jadi itu masalah yang saya hadapi, yang saya pikirkan sampai hari ini, Pak Risa. Oh, jadi ada murid yang merasa lebih power gitu guys di dalam Nggih, kelas nggih. seperti itu. Iya. Jadi tadi jenengan cerita ada murid ibu yang diancam bahkan diintimidasi oleh teman sekelasnya sehingga tidak berani melapor ke guru maupun orang tuanya. Nah, terus lanjutannya bagaimana itu Ibu? Makanya Pak Reza kemarin itu sampai ada murid yang murid saya nggak berani berangkat sekolah. Alasannya katanya sakit sih, tapi ya saya curiga. Akhirnya kemarin kan pas berangkat itu saya tanya lagi, kenapa kok nggak berangkat? Nah, namun itu ada murid yang memberanikan diri, akhirnya cerita ke saya gitu. Ternyata itu ada temannya yang ngancam supaya nggak lapor kepada guru gitu, Pak. Oh, seperti itu. Nah, Bu Hani, kira-kira apa yang akan Ibu kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi saya ingin dari percakapan ini saya punya solusi terkait anak yang suka mengancam, suka membuli temannya, itu mau berubah Pak Risa. Supaya nanti jadinya menjadi anak yang baik, anak yang suka nurut, anak yang suka berbohong gitu. Jadi intinya Bu Hani ini kepengen anak yang suka membuli tadi mendapat pembinaan gitu nggih Bu nggih. Ya, anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik dan kelas jenengan menjadi kondusif kembali seperti itu nggih. Betul Pak Reza. Nah, Bu Hani, jika murid jenengan tadi jika diterapkan pada level 1 sampai 10 nih, maka kondisi saat ini jenengan murid jenengan yang suka membuli tadi berada di level berapa itu? Kalau saya melihat kondisi murid saya tersebut itu menurut saya masih ada di level 4 sih Pak. Oke. Berada di level 4 gitu ya. Iya. Nah, menurut Ibu kira-kira apa sih yang mempengaruhi murid berada di level 4 tersebut? Ya, menurut saya kenapa masih saya posisikan di level 4 karena untuk merubah watak itu kan hal yang sulit ya Pak ya. Karena dengan merubah karakter itu membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya yang panjang secara bertahap gitu. Nah, selain itu juga butuh adanya dukungan juga dari orang sekitarnya supaya karakter anak itu bisa berubah gitu Pak Risha menurut saya. Jadi begitu. Nah, sebenarnya Bu Ani menginginkan kondisi ideal sikap murid berapa sih Bu kalau dilevelkan tadi Bu? Kalau yang saya inginkan mungkin di level 8 itu sudah bagus ya Pak. Ya karena faktor tadi, mengubah karakter tadi itu kan ada tantangan tersendiri begitu.
Baik Bu, menurut Ibu untuk merubah karakter murid tersebut membutuhkan waktu yang panjang sekali pasti gitu. Nggih, betul Tahap step sekali. by step seperti itu. Kemudian juga bakal banyak tantangan yang akan muncul pasti. Nah, kira-kira menurut Ibu, tantangan-tantangan seperti apa itu? Kalau menurut saya sih mungkin tadi tantangannya akan ada penolakan, baik penolakan dari murid, ya. Nah, karena murid itu kan nantinya susah untuk diberitahu. Kalau ditegur itu juga secara langsung di depan kelas itu kan ada rasa malu gitu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi atau menyelesaikan tantangan-tantangan? Ya, kurang lebih mungkin saya akan mengajak murid tersebut untuk berbicara secara empat mata, Pak Reza, berbicara dari hati ke hati, dan mungkin saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, Pak. Nanti saya akan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut kepada murid saya agar menyadari apa kesalahannya. Terus saya juga meminta solusi apa terbaik yang mungkin dia bisa sampaikan atau yang mungkin bisa dia laksanakan ke depannya. Seperti itu, Pak. Seperti itu, guys. Baik Ibu, jadi Bu Ani akan mengambil langkah yaitu akan menerapkan segitiga restitusi. Selain itu, mungkin Ibu ada ide lain yang akan dilakukan semisal segitiga restitusi itu belum berjalan dengan maksimal Ibu. Ada Pak, mungkin cara lainnya saya akan minta bantuan orang tua juga nggih di rumah nggih, karena kan kalau di rumah itu orang tua yang bisa mengarahkan anak-anak dan waktunya lebih lama. Kalau di sekolah kan cuma sebentar. Nah, dengan pengawasan itu kan pengawasan orang tua di rumah juga sangat dibutuhkan. Nah, selain itu, saya akan juga mencoba mengajarkan nilai-nilai moral agama bahwa apa yang dilakukan oleh murid saya tersebut itu adalah hal yang salah. Gitu, Pak Reza. Oke. Nah, sepertinya nih jenengan sedikit berat, sudah mulai berat ini omongan. Untuk merilekskannya, coba jenengan tarik nafas dulu itu, biar rileks, ya. Kita 3 kali saja, tidak usah banyak-banyak. Gimana Ibu? Sudah agak plong sedikit setelah mengambil nafas ini? Ini lebih rileks sekarang, sudah lebih santai lagi, lebih fokus lagi. Oke, tadi kan sedikit pembahasannya agak berat, jadi kita turunkan tensinya supaya nanti tetap pikiran kita fresh dalam memikirkan solusi yang terbaik. Nah, betul sekali. Jenengan tadi kan sudah bercerita tentang langkah-langkah atau strategi yang akan jenengan lakukan dalam menyelesaikan masalah murid tadi. Menurut jenengan, ada beberapa strategi yang jenengan sampaikan tadi, strategi mana yang jenengan akan lakukan pada waktu sekarang? Menurut saya mungkin yang pertama itu yang pendekatan personal, Pak, melalui segitiga restitusi, nggih. Nanti saya akan melakukan segitiga restitusi itu sesuai dengan langkah-langkahnya yang sudah saya ketahui dan saya pahami. Nah, selanjutnya tentunya saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat, Pak. Mungkin saya minta bantuan guru-guru yang lain juga supaya bisa memberi nasihat ke murid saya ini, Pak Reza. Bagus itu Bu, bagus. Jadi tetap bekerja sama dengan guru lain. Artinya jenengan sudah punya bekal pengalaman menerapkan segitiga restitusi tadi untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi pada murid. Nah, kapan jenengan akan melakukan segitiga restitusi ini, Bu? Rencana sih kemungkinan minggu depan, Pak, saya akan coba praktekkan, Pak. Minggu depan, guys, sambil menyiapkan semua keperluan, guys, Bu. Nah, Bu Ani, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini dari awal sampai akhir ini? Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Reza ini, perasaan saya yang awalnya bingung, saya harus melakukan apa dengan masalah saya ini, itu sekarang sudah mulai tercerahkan, Pak. Pak Reza mengajak saya untuk menggali bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk murid-murid saya. Pak Reza mengarahkan saya menemukan solusi yang tepat, saya menjadi
lebih yakin dan lebih termotivasi untuk menyelesaikan masalah saya ini, Pak Reza. Oke, mantap Bu. Ternyata dengan mampu menemukan solusi dan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan jenengan saat ini. Selanjutnya, saya menunggu kabar dari apa yang sudah jenengan lakukan terhadap murid jenengan melalui ide-ide atau solusi yang jenengan sampaikan tadi. Jadi mungkin ketika jenengan sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut, bisa juga mungkin akan saya terapkan di sekolah saya ataupun murid saya jika memang ada permasalahan seperti yang jenengan hadapi. Semoga kita mengobrol seperti ini kedepannya bisa lagi nggih Bu nggih. Oke Pak Reza, terima kasih ya. Nanti kita bisa atur waktunya lah ya supaya kita nanti bisa diskusi lagi terkait perkembangan masalah saya yang saya sampaikan ke Pak Reza tadi, Pak Reza. Oke Bu, nanti kita atur lagi waktunya. Entah itu minggu depan setelah jenengan pelaksanaan studi restitusi ataupun strategi jenengan lainnya. Terima kasih Bu Ani. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.